ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari dengan bangkit berdiri kembali katakan, ku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi. lebih lagi katakan, ku mau memujimu Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu puji. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kau yang layak terima. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. mari kita sembah Tuhan kita, bernyanyi bermazmur bagi kemuliaan namanya, sebab Dia Allah yang layak dimuliakan, ditinggikan. Terima kasih Kami sembah Kau Tuhan, Kau yang layak terima Terima kasih pujian kami. Haleluya, glory bagimu. Terima Puji namamu, kami tinggikan nama Tuhan. glory bagi Sang Raja. Kami muliakan Karena namamu Kau Raja. dimuliakan tempat ini. Engkau yang kami Kami sembah. berikan hidup kami Tuhan, Engkau yang semuanya kami hanya bagimu, tinggikan. hanya untukmu Terpuji Tuhan, namamu, selama-lamanya. terpuji Engkau. Haleluya. Biar namamu saja yang kami muliakan dan kami tinggikan Tuhan. Amin Tuhan. Biar Engkau saja yang kami agungkan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Saya rindu jemaat Tuhan saja katakan. Ku nyanyi Hosana, jemaat Tuhan. Ku nyanyi, kami muliakan Engkau Tuhan.
bersama. Mari bersama katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana, hosana. Ini pengagungan kami Tuhan, ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari dengan hati kita katakan, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Engkau yang layak kami agungkan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita, bertepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Engkau yang layak terima syukur kami Bapa. Kau Allah yang sungguh baik bagi kehidupan kami. Terima kasih buat siang hari yang Kau beri pada saat ini Tuhan. Terima kasih buat tempat ini yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Engkau baik bagi kami. Bahkan Engkau Allah yang terlebih teramat baik bagi kehidupan kami Tuhan. Ya Bapa, kami undang Kau hadir tengah kami ya Roh Kudus, untuk melawat setiap pribadi yang hadir siang hari ini. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan ada pemulihan terjadi. Tuhan, ada kesembuhan terjadi. Ada terobosan terjadi bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memulai ibadah kami pada siang hari ini. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, boleh beri sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Siap memuji nama Tuhan? Amin. Yang siap katakan amin. Amin. Langit dan bumi memuji Tuhan, dan kita semua juga memuji Tuhan bersama-sama pada siang hari ini. Dialah Yesus Kristus, Sang Penebus kita. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Mari lebih lagi bagi Tuhan, kita mau katakan langit dan bumi, puji Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, oh, Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah
Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan ku puji, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Serukan amin. haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, Boleh beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saudara kita yang masih kuat memuji Tuhan boleh melambaikan tangannya. Kalau yang masih kuat memuji Tuhan boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Saya mau nyapa dulu Bapak Ibu yang ada di rumah nih. Shalom Bapak Ibu yang di rumah. Wah, tetap dalam hadirat Tuhan tentunya kita percaya Tuhan kita tidak terbatas. Baik yang di gedung ini maupun yang di rumah kita bisa sama-sama merasakan hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebelum kita lanjut dalam puji-pujian kita coba kasih salam sehati dulu kiri kanan. Iya, haleluya, haleluya. Kita mau terus meninggikan nama Tuhan. Kita terus mengagungkan Raja di atas segala Raja siang hari ini. Engkau dasar dari segala yang ada di muka bumi ini Tuhan. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu kami pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Takkan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku, melebihi batas kekuatanku. Sebab Kau yang berikan kami kemuliaan Tuhan, yang berikan ku kemuliaan. Ho 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 ho. Semakin serupa dengan gambar, sebab bersama dengan Roh-Mu. Ku pasti menang. Mari yang bersuka cita siang hari ini sama-sama katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja. Boleh angkat tangan kita di depan Tuhan. Katakan tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, yang bersuka cita. Hari yang bersuka cita sama-sama kembali katakan tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan.
kami, Raja keagungan, Raja, Raja, sebab Engkau Raja kami Tuhan, Raja keagungan. Kau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami Bapa. Kami bersyukur mempunyai Yesus seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan untuk kembali. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami ya Tuhan hingga sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap kemurahan Tuhan. Sementara Tuhan kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan boleh kuduskan, berkati ya Tuhan persembahan kami, agar kiranya Tuhan persembahan kami boleh berguna ya Tuhan bagi perluasan pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberikan secara bergantian, dimulai dari barisan sebelah kanan saya dan sebelah kiri, dilanjutkan oleh barisan selanjutnya. Kita angkat pujian di bawah kepak saya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Ya Tuhan terus berkati bersama Bapak Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebentar saya akan menyampaikan warta gereja pada hari ini. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kami ucapkan selamat datang kepada seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Apabila ada yang baru pertama kali hadir, kami undang untuk boleh bangkit berdiri sehingga kami berkenalan. Apakah ada? Baik, semua adalah jemaat yang setia ya. Puji nama Tuhan. Selanjutnya saya mengucapkan, kami menginformasikan dan mengundang Bapak Ibu untuk boleh bergabung bersama kami dalam doa menjelang hari Pentakosta melalui aplikasi Zoom pada tanggal 14 Mei 2021 atau besok melalui aplikasi Zoom, dan kemudian melalui ibadah onsite pada hari Senin, Rabu dan Jumat 17, 19 dan 21 Mei 2021 pukul 18.30 di tempat di Ruko Graha Niaga di lantai 2. Kami mengundang seluruh pengurus dan tim pelayan serta jemaat untuk datang bersama-sama kita berdoa. Selanjutnya ibadah raya pada hari Minggu. Hari Minggu ini tanggal 16 Mei 2021 akan diadakan di tempat ini, Ruko Graha Niaga lantai 1, waktunya sama 7.30, 9 dan pukul 11. Jadi diharapkan perhatian Bapak Ibu sekalian dan juga mohon kerjasama Bapak Ibu untuk yang membawa kendaraan dapat memarkir kendaraannya di Gedung Graha Pena. Berikutnya formulir pendataan ulang jemaat dan formulir permohonan doa masih tersedia. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengisi dapat melengkapinya dan memasukkan dalam kotak yang tersedia. Demikian adalah warta dan kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Siap untuk menerima taburan firman Tuhan, amin. Baik Bapak Ibu yang di tempat ini maupun Bapak Ibu yang di rumah, mari siapkan hati yang terbaik. Kita akan menerima firman Tuhan. Kita akan mendengar janji-janji Tuhan.
Karena Tuhan telah mati, bangkit, bahkan sekarang naik ke surga. Dia naik tidak meninggalkan kita begitu saja, tapi janjinya terjadi bagi kita. Mari siapkan hati yang terbaik. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Kembali katakan, Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Mari kita datanglah sekarang Tuhan. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api. Saya undang kita boleh bangkit berdiri, angkat tanganmu, nyatakan Roh Kudus. Roh, minta pada Tuhan. Ini hamba-Mu Tuhan. Ini hamba-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Penuhi hamba-Mu. Sekali lagi minta pada Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Kami siap diberkati dengan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di sini, Dia sedang mengurapi kami. Dan Kau terus bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Pakai hamba-Mu itu Tuhan, kuduskan dengan darah Yesus. Dan Kau urapi juga hamba-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Bapak Ibu yang di rumah, ya ikuti live streaming. Saya ucapkan shalom. Hari ini kita bersyukur kita bisa memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam kalender gerejawi maka ada hal-hal yang diliburkan oleh pemerintah. Misalkan hari raya Jumat Agung. Jumat Agung, kalau Paskah jatuhnya hari Minggu. Kemudian hari kenaikan Tuhan Yesus itu pasti jatuhnya hari Kamis. Kemudian nanti 10 hari setelah itu hari Pentakosta. Dan juga kita merayakan Natal. Ini adalah hari raya gerejawi yang dimana seluruh umat Tuhan merayakan ini Bapak Ibu. Ini adalah hari-hari penting Bapak Ibu. Jadi hari kita bersyukur kalau kita bisa ibadah di tempat ini meskipun gedung Gerahapena libur ya. Gedung Gerahapena itu libur Bapak Ibu dari hari kemarin sampai hari Senin. Nanti hari Minggu pun libur. Jadi kita tidak bisa ibadah di sana. Jadi kita bersyukur kita bisa pakai di tempat ini
Dan hari ini adalah hari perdana kita bisa pakai tempat ini. Dan kita bersyukur ini karena perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Terlebih Bapak Ibu telah dipakai Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk kita bisa ada di tempat ini. Nah, kita akan baca ayat firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 Bapak Ibu, ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, ada 3 hal yang Yesus berikan Bapak Ibu sebelum dia naik ke surga. Yang pertama Bapak Ibu, Yesus yaitu memberikan berkat. Dikatakan dalam Injil Lukas 24 ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Satu hal yang menarik di sini, sebelum Yesus naik ke surga Bapak Ibu, Yesus memiliki kerinduan hati di mana dia rindu ingin memberkati kita. Nah, kata berkat di sini dari kata eulogia yang artinya berkat secara jasmani dan juga meliputi berkat secara rohani. Bapak Ibu diberikan berkat secara holistik, secara menyeluruh. Tidak hanya berkat jasmani tapi juga berkat rohani yang kita bisa terima dari Tuhan. Amin. Kalau hari ini Bapak Ibu, ya mungkin keadaan kita susah, sulit, tapi percayalah Tuhan memiliki kerinduan yang kuat. Untuk apa? Kita bisa hidup menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Ini ada satu hal yang dia berikan kepada kita sebelum dia naik ke surga. Kerinduan untuk memberkati kita dia nyatakan buat kita sekalian. Jadi Bapak Ibu Tuhan, biarlah selama kita hidup di dunia ini kita bisa menikmati janji berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat hidup kita, orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita terus menikmati berkat itu, baik berkat jasmani terlebih berkat rohani yang Tuhan berikan atas hidup kita. Yang kedua, Yesus memberikan janji Bapak Ibu. Dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus memberikan janji tentang penolong yang kita kenal dengan nama Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh penolong, roh penghibur yang sudah digenapi Bapak Ibu. Janji ini sudah digenapi buat kita. Dia buktikan pada hari raya Pentakosta. Nanti kita rayakan tanggal 23 Bapak Ibu. 23 Mei itu adalah hari raya Pentakosta. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Janji itu diberikan. Di mana hari itu mereka mendapatkan lawatan Tuhan. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Bahkan dikatakan justru gereja Tuhan itu lahir pada hari Pentakosta Bapak Ibu. Karena Roh Kudus itulah yang dicurahkan buat orang-orang pada waktu itu. Dan itu sudah digenapi. Kita bersyukur Bapak Ibu, kita hari ini hidup karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Dalam keadaan sulit apapun, kita punya Roh Kudus Bapak Ibu. Dia menolong, dia menghibur, dia menuntun, memimpin langkah-langkah hidup kita setiap hari. Ada satu peristiwa terjadi Bapak Ibu. Pada tahun kurang lebih 1870. Ada seorang pengusaha bernama Horatio Stafford. Namanya Horatio Stafford. Dia seorang pengusaha Bapak Ibu. Dia seorang pengusaha real estate dan dia juga seorang lawyer, seorang pengacara. Tragedi pertama terjadi tahun 1970 ketika putra satu-satunya, anak laki-laki satu-satunya Bapak Ibu, waktu berusia 4 tahun meninggal karena terkena demam berdarah. Kemudian tahun 1871, 1 tahun kemudian, maka
terjadi sebuah kebakaran besar di Chicago. Sehingga semua asetnya habis. Aset real estate-nya habis. Dan perusahaannya pun akhirnya bangkrut, Bapak Ibu. Kemudian tidak itu saja Bapak Ibu. Tahun 1873 dia diundang oleh seorang penginjil terkenal di dunia, namanya D.L. Moody, Dwight L. Moody Bapak Ibu. Dia diundang untuk ikut satu seminar di Inggris. Dia akhirnya mengambil kesempatan ikut. Lalu dia pergi bersama dengan istri dan keempat anaknya. Tetapi tiba-tiba karena ada usaha yang harus dikerjakan, dia batalkan perjalanannya. Jadi yang hanya pergi istri dan keempat anaknya. Tahu apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kapal laut yang sedang menuju ke Inggris, tiba-tiba kapal itu tabrakan dengan kapal Inggris. Dan keempat putrinya semuanya meninggal. Yang hidup hanya istrinya. Bapak Ibu, dalam keadaan hati yang sedih, hati yang hancur. Lalu dia berpikir, dia ingin melihat bagaimana ketika anaknya tenggelam. Dia ingin tahu, dia ingin tahu tempat di mana anaknya tenggelam itu. Lalu dia naik perahu, naik kapal lagi. Ketika di lokasi di mana kapal itu tenggelam, di tengah-tengah keadaan dia sedih, dia sedang dalam keadaan merasa tertekan, dia kehilangan orang-orang yang dia cintai. Tiba-tiba dia dengar ada suara di hatinya yang berkata begini Bapak Ibu, itu baik bagi kita. Semuanya itu baik bagi kita. Dan kehendak Tuhan yang terjadi. Lalu dia menulis sebuah lagu, judulnya It Is Well. Tenanglah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Ada Roh Kudus yang memberikan dia kekuatan. Dia bisa bertahan di tengah-tengah masa sulit yang dia jalani. Karena Roh Kudus adalah roh penghibur. Ia dapat menghibur kita Bapak Ibu. Dalam keadaan apapun. Bahkan tidak hanya itu saja. Tapi Roh Kudus menjadi roh penolong buat gerejanya Bapak Ibu. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita lihat orang boleh berbuat sesuatu buat gereja Tuhan. Tapi kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang bisa menolong dan membela kita. Amin. Untuk itu kita bersyukur untuk janji ini yang sudah digenapi. Dan janji ini kita bisa nikmati dalam hidup kita selama kita ada di dunia. Yaitu janji tentang Roh Kudus. Yang kedua, janji tentang rumah Bapa. Yohanes 14, 1-2 berkata, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab aku pergi ke situ itu kemana Bapak Ibu? Ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kita punya rumah di surga, amin. Bapak Ibu percaya kita punya rumah di surga? Amin. Makanya ada orang mengatakan kalau dia meninggal dunia artinya rumahnya di surga udah jadi. Waduh Bapak Ibu. Jadi kalau tiba-tiba ada orang meninggal dunia Bapak Ibu, itu tandanya rumahnya di surga udah jadi dan tugasnya sudah selesai. Jadi ini penghiburan buat kita yang masih ngontrak di Jakarta, ngontrak di Tangerang gitu ya, ngontrak di mana-mana. Kita jangan takut, begitu kita mati kita punya rumah Bapak Ibu. Rumah yang disediakan oleh Tuhan Yesus buat kita. Ini janji Tuhan buat kita Bapak Ibu. Rumah kita tuh disediakan. Nah inilah keindahan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mati Bapak Ibu, kita pasti memiliki rumah di surga. Itu janji Tuhan yang Tuhan berikan buat kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Tuhan, satu kali
Saya pernah cerita ya, ada seorang encim Bapak Ibu, dia mati Bapak Ibu. Saya dulu dipercayakan Tuhan melayani di Tangerang Bapak Ibu. Oh Pak Novi tahu. Encim itu pernah kena stroke Bapak Ibu. Ya kena stroke, tapi dia setia loh datang. Meskipun kakinya agak susah-susah diangkat itu, dia jalan. Setiap minggu dia jarang absen ke gereja Bapak Ibu. Dia rajin ke gereja. Satu kali dia sakit Bapak Ibu. Dokter menyatakan dia meninggal. Ketika anak-anak urus sesuatu. 30 menit atau 45 menit. Tiba-tiba si encim ini bangun lagi Bapak. Hidup. Ternyata si encim ini ngalami mati suri. Lalu ditanya sama keluarganya. Mak, tadi mak ngalami peristiwa apa katanya. Mak bilang ini tadi saya dibawa sama malaikat Tuhan. Saya dikasih tahu, saya punya rumah di surga katanya. Ada rumah buat saya. Rumahnya bagus. Tapi karena belum jadi kata malaikat, si encim disuruh pulang lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, setelah itu si encim dia hidup 3 bulan kemudian lalu dia meninggal dunia. Diceritakan apa yang dia alami Bapak Ibu. Ternyata apa yang dikatakan Alkitab itu benar, digenapi. Kita punya rumah di surga, amin Bapak Ibu. Itu janji Tuhan buat kita sekalian. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita jangan berpikir macam-macam Bapak Ibu. Orang yang mati dalam Tuhan Yesus Kristus, rohnya enggak gentayangan. Karena kita punya rumah di surga disediakan buat kita orang yang percaya kepadanya, amin. Kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Yesus, kita pasti akan memiliki rumah yang disediakan Tuhan buat kita orang yang percaya. Yang ketiga, janji kedatangannya kembali. Ayat 3 dari Yohanes 14, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, kata-kata ini berkata, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Aku akan datang kembali. Artinya janji tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali itu pasti digenapi Bapak Ibu. Cuman kita nggak tahu kapan waktunya. Kalau ada orang berkata Yesus datang tanggal sekian, tahun sekian, itu pasti bohong. Karena Alkitab kasih tahu, tidak seorang pun yang tahu. Tapi sebelum dia datang kedua kali, dia kasih tanda. Tanda-tandanya ada Bapak Ibu. Ya. Nah yang penting buat kita hari ini adalah, apakah kita sudah mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan? Kita ini udah siap belum kalau Yesus datang Bapak Ibu? Kadang-kadang kita pernah mendengar hamba-hamba Tuhan yang dapat penglihatan berkata begini, Yesus mau datang, siapkan diri. Kalau gak siapkan diri, kita ini ketinggalan Bapak Ibu. Kita ini gak diangkat sama Tuhan. Belum lama ini saya banyak dapat kiriman-kiriman video Bapak Ibu. Ada seorang ibu tiba-tiba dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu dia melihat penglihatan. Orang kacau Bapak Ibu. Lalu tiba-tiba ada orang yang hilang. Keluarganya pada ngilang Bapak Ibu. Itu namanya rapture Bapak Ibu. Pengangkatan orang kudus hilang. Lalu dia di situ dikatakan, mari kita persiapkan diri. Yesus mau datang. Yesus mau datang. Bapak Ibu ingat, waktu Yesus datang yang kedua kali, sebelum Yesus datang kedua kali, maka ada namanya rapture. Pengangkatan gereja Tuhan. Orang diangkat tiba-tiba hilang. Bapak Ibu, makanya kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus berjaga-jaga. Kita mempersiapkan diri kita Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menerima janji kedatangannya kembali. Yang ketiga, yang terakhir. Ada perintah Bapak Ibu. Yesus memberikan perintah. Perintahnya yaitu dalam Yohanes 13, 34 sampai 35. Berkata begini, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus mengasihi, saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu, kenapa perintah ini diingatkan kembali sebelum Yesus naik ke surga? Kenapa Bapak Ibu?
Karena Alkitab mengatakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, kasih manusia akan menjadi dingin. Kasih manusia menjadi dingin, Bapak Ibu. Artinya orang sekarang hidup makin lama mengarah kepada dirinya sendiri. Bahasa kerennya individualisme. Hanya mementingkan dirinya sendiri. Gak peduli sama orang. Lu, gue. Yang penting gue hidup. Yang penting gue diberkati. Orang lain masa bodoh. Itu keadaan yang bisa terjadi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, Bapak Ibu. Manusia akan bertambah jahat. Dikatakan nggak lagi bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu diingatkan pentingnya kita bisa hidup tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Inilah perintah yang Tuhan berikan buat kita. Jadi hari ini kita diingatkan melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga agar kita tetap bisa hidup saling mengasihi. Ada kepedulian. Jangan hanya memikirkan diri sendiri. Bapak Ibu, mungkin saya sering ngomong. Bapak Ibu tahu yang namanya biskuit kongguan? Tahu biskuit kongguan? Kalau orang yang lebaran tahu tuh biskuit kongguan. Ya, kongguan itu kan gambarnya ibu sama dua anak lagi minum teh. Betul? Makan kue. Itu namanya teh kue, Bapak Ibu. Minum teh sama kue. Lalu orang tanya, kenapa bapak sama ibunya, ibu sama anaknya doang? Di mana bapaknya? Jawabannya, bapaknya sedang mau motret. Jadi motret itu bapaknya. Jadi bapaknya nggak ada, Bapak Ibu. Nah, sekarang gambarnya beda, Bapak Ibu. Ya, orang mungkin di situ meja makan, anak duduk, tapi bukan lagi TV, lagi ngobrol, tapi semuanya megang HP. Apa artinya, Bapak Ibu? Artinya ada pergeseran nilai. Manusia lebih mengutamakan sendiri kepada dirinya. Dan ini akan terus terjadi, Bapak Ibu. Pergeseran ini bisa terus terjadi. Makanya Yesus terus ingatkan supaya kita tetap bisa hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Bapak Ibu, saya percaya orang Kristen kalau bisa hidup saling mengasihi, hidup kita akan jadi indah di hadapan Tuhan. Dan terlebih dikatakan orang tahu kita adalah muridnya Tuhan. Orang tahu kita ini adalah muridnya Tuhan. Janji yang terakhir yang diberitakan kepada kita, yaitu perintah yang diberikan kepada kita adalah menjadi saksi dan memberitakan Injil. Perintah berikutnya adalah menjadi saksi dan memberitakan Injil. Matius 28, 19-20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, menjadi saksi dan memberitakan Injil. Ini perintah, Bapak Ibu. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus buat kita. Jadi saksi, Bapak Ibu, nggak harus jadi pendeta. Ya, jadi saksi itu dimanapun kita bisa jadi saksi, Bapak Ibu. Artinya Tuhan bisa pakai hidup kita untuk menyaksikan tentang perbuatan Allah yang besar, perbuatan Allah yang baik, perbuatan Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Kita jadi saksi, Bapak Ibu. Di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha dagangan kita, di tengah-tengah lingkungan di mana kita tinggal, orang bisa melihat bagaimana perbuatan Allah yang besar yang Tuhan nyatakan di hidup kita. Jadi saksinya Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan. Melalui apa? Melalui hidup kita. Baik melalui perkataan kita, terlebih melalui perbuatan kita. Orang lihat kita adalah saksinya Kristus. Paulus berkata bahwa orang Kristen itu hidupnya seperti kertas yang tertulis, suratan-suratan yang tertulis yang dapat dibaca oleh semua orang. Itu hidup kita, Bapak Ibu. Hidup kita bisa dibaca oleh setiap orang. Ketika kita ada di pasar, di angkot, di mall, di mana kita berada, hidup ini jadi suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Untuk itu Bapak Ibu Tuhan, biarlah kita mau
memperbaiki atau menjaga hidup kita dengan sebaik mungkin. Supaya apa? Hidup kita di mana kita berada, kita bisa jadi saksinya Tuhan, amin. Melalui hidup kita orang tahu bahwa kita adalah murid Yesus. Sehingga kita bisa memberitakan Injil, memberitakan kabar baik keselamatan ini. Sehingga orang diselamatkan. Itulah kerinduan hati Tuhan. Sampai hari ini saya masih berdoa Bapak Ibu. Buat keluarga Bapak Ibu yang belum mengenal Tuhan, saya doakan. Supaya keluarga Bapak Ibu diselamatkan oleh Tuhan. Dan terlebih Bapak Ibu dipakai untuk jadi saksi-saksinya. Agar mereka semuanya pun diselamatkan oleh Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan. Serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya Yesus, haleluya. Kita nyanyikan lagu Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala naik ke surga, Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Ya sekali katakan, Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan. Amin. Atas segala dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Katakan datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Amin. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, api Roh-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus. Ini hamba-Mu, ini hamba-Mu, Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu, penuhi. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu, api Roh-Mu. Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Saat ini adakah di antara Bapak Ibu yang didoakan? Kalau Bapak Ibu didoakan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Dan sekaligus minta supaya Tuhan mengurapi kita. Memakai hidup kita untuk menjadi saksinya Tuhan. Masalah apapun yang kita hadapi, kita percaya Tuhan pasti bisa tolong kita. Amin. Dan biar kita minta Tuhan mengurapi kita saat ini. Tidak kebetulan kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Kita rindu biar setiap pengenapan janji-janji firman itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Bagi Bapak yang rindu didoakan, angkat tanganmu. Baik yang di rumah sedang mengikuti live streaming, angkat tangan kita. Kita imani Roh Kudus yang sama sanggup menghampiri kita dan mengurapi kita sekalian. Kita katakan, datanglah sekarang, penuhi kami. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa. Katakan, urapi kami
katakan, datanglah sekarang. Amin. Roh Kudus hadir di tengah kami. Amin. Amin. Ya. Haleluya. Sekarang ini dengan api Roh-Mu, kita katakan sekali lagi, kata sekali, datanglah sekarang. Oh, datanglah sekarang. Dalam nama Yesus. Roh Kudus penuhi kami. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Katakan sekali lagi, datanglah sekarang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pengurapan-Mu turun atas kami Tuhan. Sekarang dalam nama Yesus, kami terima urapan dari Tuhan. Kami terima urapan baru dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, kami terima pengurapan baru dari Tuhan siang hari ini. Kami terima pertolongan Tuhan. Kami terima janji-janji Tuhan. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima itu dalam atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas usaha kami, atas rumah tangga kami. Dalam nama Yesus, kami terima pengenapan janji Tuhan buat hidup kami. Tuhan, terlebih Engkau urapi kami. Ketika kami pulang, kami akan terima urapan baru. Oh, di mana yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah diberikan jalan keluar, pertolongan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu silakan duduk. Semua diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini, amin. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Selamat memberi, kembali secara bergantian. Kita angkat pujian di bawah kepak saya. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Hari ini kita bersyukur kalau kita bisa pakai di tempat ini, amin. Amin. Ya, kita tahu ini semua karena kemurahan Tuhan. Buat gerejanya di GB Grapena. Terlebih Tuhan pakai Bapak Ibu luar biasa untuk menopang pekerjaan Tuhan di Grapena. Secara khusus dalam renovasi ruko kita Bapak Ibu. Memang masih ada kekurangan-kekurangan ya. Tapi kita percaya semua ini Tuhan sudah berikan dengan luar biasa buat kita sekalian. Sekali lagi apa yang Bapak Ibu telah tabur berikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan Tuhan pasti akan balas dengan berlipat kali ganda. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu
Ya, kita di tempat ini hampir semuanya boleh kata baru. Ya, yang kita pakai ini hampir semuanya kebanyakan baru Bapak Ibu. Ya, untuk itu kita sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu ya, karena semua Bapak Ibu yang telah menopang sehingga ini bisa terjadi sampai hari ini. Ya, jadi minggu depan tanggal 16 hari Minggu tanggal 16 kita kebaktian di tempat ini 3 kali Bapak Ibu. Nah, setelah itu tanggal 23 di sini hanya yang jam 7.30. Kemudian yang kedua ketiga kita kembali ke Gedung Gerahapena Bapak Ibu. Jadi kita ibaratnya kita mau melakukan perpindahannya secara perlahan-lahan Bapak Ibu. Ya, jangan dengan drastis. Ya, kita mau semuanya bila berjalan dengan baik. Ya, baik pihak Gerahapena pun juga baik, dengan pihak di sini pun jadi baik. Untuk itu doakan untuk rencana ini Bapak Ibu. Ya, kita percaya apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Ya, Tuhan udah kasih tempat ini, pasti Tuhan akan bekerja dengan tempat ini. Ya, itu saja kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya, kalau seandainya ada yang belum memaafkan, saling memaafkan setelah pulang Bapak Ibu. Dan jangan lupa makan ketupat di rumah masing-masing. Ya, ya, ya. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar perbuatanmu ajaib. Amin. Engkau tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti ada di sini Tuhan, itu karena perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Amin. Bagi gerejamu secara khusus buat jemaat di GBI Gerahapena. Tuhan telah pakai mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu ada buat seluruh jemaat GBI Gerahapena. Berkat dalam pekerjaan, usaha, rumah tangga, studi anak mereka tetap ada dalam hidup mereka. Terlebih berkat kesehatan. Dan Tuhan lindungi kami dari virus corona, dari virus apapun. Semua kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Secara khusus kami berdoa lingkungan kami di mana kami berada. Kami memberkati lingkungan warga Sukabumi Utara Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami memberkati semuanya Bapak. Baik tokoh-tokoh agama, Ibu Lurah, Sekretaris Lurah, dan Ramil. Baik Tuhan Kapolsek, Babinsa, Bimas. Semua tokoh-tokoh agama masyarakat kami memberkati RT, RW. Kami memberkati Tuhan. Biar tempat ini tempat di mana Allah dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan terus berkati bangsa dan negara kami dalam mengatasi COVID-19. Kami percaya Tuhan akan pulihkan negara kami. Tuhan akan berkati negara kami. Tuhan akan tolong bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau pulang. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Untuk itu Bapak Ibu kasih Tuhan arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita. Hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu.
Bapak Ibu dimohon untuk tidak keluarnya secara bergerombol Bapak Ibu ya, biar tidak terlalu ketara juga untuk yang di depan. Jadi boleh berfellowship bersama-sama terlebih dahulu di ruangan ini. Jadi jangan terlalu bergerombol keluarnya. Terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.